Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini kita akan membahas tentang matriks. Kira-kira apa sih matriks itu? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembahasannya berikut ini. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang matriks, kita harus tahu dulu pengertian dari matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan atau simbol yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Perhatikan contoh berikut ini. Matriks itu bentuknya seperti ini. Di dalamnya ada sekumpulan bilangan yang disusun menjadi persegi panjang atau persegi dan dibatasi oleh tanda kurung. Tanda kurungnya ini bisa tanda kurung biasa seperti ini atau tanda kurung siku seperti ini. Kemudian bilangan yang ada di dalam tanda kurung ini disebut sebagai elemen matriks. Seperti di pengertiannya sebelumnya, matriks itu disusun menurut baris dan kolom. Yang disebut baris yaitu elemen atau bilangan yang horizontal atau yang datar. 2, 1, dan 0 ini adalah baris, yaitu baris pertama, dan yang bawah 4, min 2, dan 7 ini juga baris, yaitu baris kedua. Sementara yang vertikal atau yang tegak itu disebut sebagai kolom. 2 dan 4 adalah kolom pertama, 1, min 2 adalah kolom kedua, 0 dan 7 adalah kolom ketiga. Kemudian ada notasi matriks. Matriks itu dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jika A adalah sebuah matriks AIJ, AIJ itu artinya elemen IJ, menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Sebagai contoh, matriks A 2, 3, 1, 0, 3, min 8, 9, 1, 1. Elemen pada baris kedua kolom ketiga. Yang ditanya itu baris kedua kolom ketiga. Kita lihat matriksnya. Kita lihat baris kedua. Baris kedua itu ada 0, 3, min 8. Dan kolom ketiga. Kolom ketiga itu ada 1, min 8, dan 1. Jadi, angka yang ada di baris kedua dan kolom ketiga itu adalah min 8. Jadi, kita tulis A23 adalah min 8. Selanjutnya ada ordo matriks. Ordo matriks yaitu jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran ordo atau ordo dari matriks A. Jadi yang disebut ordo yaitu banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Contoh, matriks A itu elemen bilangannya ada 1, 2, 3, 3, 0, min 1. Yang ditanya yaitu ordo matriks A. Kita lihat ada berapa baris. 1, 2, 3 itu termasuk baris pertama. 3, 0, min 1 itu termasuk baris kedua. Jadi ada 2 baris. Kemudian kita lihat ada berapa kolom. 1 dan 3 termasuk kolom pertama. 2 dan 0 termasuk kolom kedua. 3 dan min 1 termasuk kolom ketiga. Berarti kolomnya itu ada 3. Jadi ordo matriks A adalah 2 dikali 3. 2 itu karena ada 2 baris dan 3 itu karena ada 3 kolom. Jadi ditulis A kapital 2 dikali 3. Kemudian ada transpos matriks. Yang dimaksud transpos matriks itu kita menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Contohnya, matriks A, elemen bilangannya yaitu 1, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 1, 1. Kita akan mencari transposnya. A transpos itu disimbolkan dengan A pangkat T. Caranya kita menukar elemen baris menjadi elemen kolom. Baris pertama dijadikan kolom pertama, baris kedua dijadikan kolom kedua, dan baris ketiga dijadikan kolom ketiga. Selanjutnya ada operasi matriks. Yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Cara menjumlahkan dua matriks atau lebih, caranya itu kita jumlahkan elemen yang seletak atau yang posisinya sama. Contohnya, ada elemen bilangan 4, min 9, min 5, 11,
7, 0, ditambah 8, 1, min 7, 5, min 2, 1. Cara jumlahkannya, kita lihat yang letaknya sama atau yang posisinya sama. 4 ini ada di baris pertama kolom pertama. Kita jumlahkan dengan yang baris pertama kolom pertama lagi. Jadi 4 ditambah 8 sama dengan 12, min 9 tambah 1 sama dengan min 8, min 5 ditambah min 7 sama dengan min 12, 11 ditambah 5 sama dengan 16, 7 ditambah min 2 sama dengan 5, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kedua, ada pengurangan matriks. Caranya sama dengan penjumlahan tadi, kita tinggal mengurangi elemen yang posisinya sama. Contoh, ada elemen bilangan 1, 4, 3, min 1, 3, 0, dikurang min 5, 2, 3, 0, min 2, 1. Caranya kita kurangi elemen yang letaknya sama atau yang posisinya sama. 1 dikurang min 5 sama dengan 6, 4 dikurang 2 sama dengan 2, 3 dikurang 3 sama dengan 0, min 1 dikurang 0 sama dengan min 1, 3 dikurang min 2 sama dengan 5, 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Yang ketiga, ada perkalian skalar. Perkalian skalar dilakukan dengan mengalihkan semua elemen matriks dengan sebuah bilangan. Contoh, jika matriks A elemen bilangannya min 5, 2, 3, 0, min 2, 1. Tentukan matriks 3A. 3 itu adalah skalar dan A itu adalah matriksnya. Kita akan mencari matriks 3A. 3A itu berarti 3 dikali matriks A. Caranya, tinggal kita kalikan saja bilangan skalar dengan semua elemen matriksnya. Jadi, 3 dikali min 5 sama dengan min 15, 3 dikali 2 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, 3 dikali 0 sama dengan 0, 3 dikali min 2 sama dengan min 6, 3 dikali 1 sama dengan 3. Yang keempat, ada perkalian matriks dengan matriks atau perkalian dua matriks. Misal, diketahui matriks A M kali N dan matriks B N kali P. Perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M dikali P. Jadi ditulis matriks A M kali N dikali matriks B N kali P sama dengan kurung AB kurung M kali P. Maksudnya, dua buah matriks itu bisa kita kalikan. Ordo itu baris dikali kolom. M itu baris dan N itu kolom. Syarat dua buah matriks itu bisa dikalikan yaitu jika jumlah kolom pada matriks A itu sama dengan jumlah baris pada matriks B. Contoh, diketahui matriks-matriks berikut. Matriks A 2 dikali 3, matriks B 2 dikali 4, matriks C 3 kali 2, matriks D 2 kali 5. Di antara perkalian berikut, yang manakah yang dapat diselesaikan dan tentukan ordo hasil perkaliannya. Kita coba satu-satu. Yang pertama, itu matriks A 2 dikali 3 dikali matriks B 2 dikali 4. Kita lihat jumlah kolom A dan jumlah baris B sama atau tidak. Kalau sama bisa kita selesaikan, kalau tidak bisa kita selesaikan. Kita lihat kolom A itu jumlahnya ada 3 dan baris di matriks B itu ada 2. Ini tidak sama antara kolom di matriks A dan baris di matriks B. Ini tidak sama, berarti tidak bisa kita selesaikan. Yang kedua itu matriks A 2 dikali 3 dikali matriks C 3 dikali 2. Jumlah kolom di matriks A itu ada 3 dan jumlah baris di matriks C itu ada 3. Karena jumlah kolom dan barisnya itu sama, berarti bisa kita kalikan. Jadi AC 2 dikali 2. Yang ketiga yaitu matriks C 3 kali 2 dikali matriks D 2 dikali 5. Ini bisa dikalikan karena jumlah kolom C dan jumlah baris D itu sama, maka hasil matriksnya yaitu CD 3 dikali 5.
Selanjutnya ada determinan matriks. Misal, diketahui matriks A, determinan dari matriks A ditulis det A atau ditulis seperti ini, seperti tanda mutlak dan dibacanya sama, yaitu determinan A. Jadi penulisannya ada dua cara, bisa det A atau seperti ini. Determinan matriks ini hanya ada pada matriks persegi. Jadi kita akan membahas cara menentukan determinan matriks pada matriks yang berordo 2 dikali 2 dan matriks berordo 3 dikali 3. Yang pertama, determinan matriks berordo 2 dikali 2. Jika matriks A elemennya A, B, C, D, maka det A. Caranya kita kalikan elemen pada diagonal pertama. Yang termasuk diagonal pertama yaitu ada A, D. Kemudian dikurangi hasil kali diagonal sampingnya. Diagonal samping itu ada B, C. Jadi determinan A adalah AD dikurang BC. Ini cara menentukan determinan matriks yang berordo 2 dikali 2. Contoh, diketahui matriks A elemen bilangannya 3, 5, 4, 7. Berapakah nilai determinan A? Caranya kita kalikan diagonal pertama. Diagonal pertamanya yaitu 3 dan 7. Jadi 3 dikali 7 sama dengan 21. Kemudian kita kurangi diagonal sampingnya. Diagonal sampingnya itu ada 5 dan 4. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Maka determinan A-nya yaitu 21 dikurang 20 sama dengan 1. Jadi nilai determinan A yaitu 1. Yang kedua ada determinan berordo 3 dikali 3. Misal, diketahui matriks B elemennya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Determinan matriks B adalah, caranya kita tuliskan dua kolom pertama dan kolom kedua kita tulis ulang di sampingnya untuk membantu visualisasi. Kemudian kita lihat diagonal utamanya. Yang termasuk diagonal utama yaitu ada A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H. Itu termasuk diagonal utama. Kemudian diagonal utamanya sudah habis, kemudian untuk diagonal sampingnya itu kita kurangi. Diagonal sampingnya yang termasuk diagonal sampingnya itu ada CEG dikurang AFH dikurang BDI. Jadi determinan matriks B adalah AEI ditambah BFG ditambah CDH dikurang CEG dikurang AFH dikurang BDI. Contohnya, diketahui matriks B elemen bilangannya ada 1, 0, 2, 3, 1, min 2, 1, min 1, 2. Berapakah nilai determinan B? Caranya kita tulis dua kolom pertama dan kedua tulis ulang di sampingnya. Kemudian kita kalikan diagonal utamanya. Yang termasuk diagonal utama yaitu 1 dikali 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian ditambah diagonal utamanya lagi 2 dikali min 2 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian ditambah lagi diagonal utamanya yaitu 2 dikali 3 dikali min 1 sama dengan min 6. Kemudian kita kalikan diagonal sampingnya. Kita kurangi yaitu 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2 dikurangi 1 dikali min 2 dikali min 1 sama dengan 2, kemudian dikurangi 0 dikali 3 dikali 2 sama dengan 0. Kemudian kita peroleh 2 ditambah 0 dikurang 6 kurang 2 sama dengan min 8. Jadi nilai determinan B adalah min 8. Selanjutnya ada inverse matrix. Pengertian inverse matrix, misal A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo sama. Matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. I ini adalah matriks identitas, di mana matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya bernilai 1. Inverse dari matriks A bisa ditulis A pangkat min 1. Rumus untuk mencari inverse yaitu A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A.
Yang pertama ada inverse matrix berordo 2 dikali 2. Misal A elemen variabelnya A, B, C, D, maka adjoin A. Yang ditanya yaitu adjoin A. Cara mencari adjoin A yaitu caranya kita tukar antara A dengan D menjadi D dan A. Kemudian B dan C-nya itu kita rubah menjadi min B dan min C. Jadi adjoin A sama dengan D min B min C A. Contohnya, jika matriks A sama dengan elemen bilangannya 3, 5, 1, 2, maka A inverse adalah kita masukkan rumus untuk mencari inverse matriks, yaitu rumusnya A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. A inverse sama dengan 1 per cara mencari determinan A, yaitu diagonal utama dikurang diagonal samping. Diagonal utamanya 3 dikali 2, kemudian dikurang diagonal sampingnya 5 dikali 1 dikali adjoin A. Cara mencari adjoin A-nya yaitu 3 dan 2-nya kita tukar menjadi 2 dan 3, kemudian 5 dan 1-nya kita ubah tandanya jadi min 5 dan min 1. Kemudian A inverse sama dengan 1 per 3 dikali 2 sama dengan 6, kemudian dikurang 5 kali 1 sama dengan 5 dikali 2 min 5 min 1, 3. A inverse sama dengan 1 per 6 kurang 5 sama dengan 1 dikali 2 min 5 min 1, 3. Jadi 1 dikali 2 bagi 1 sama dengan 2. 1 kali min 5 dibagi 1 sama dengan min 5. 1 dikali min 1 dibagi 1 sama dengan min 1. 1 dikali 3 dibagi 1 sama dengan 3. Yang kedua ada inverse matrix berordo 3 dikali 3. Contohnya, jika matriks B elemen bilangannya 2, 1, 0, 3, min 1, 4, 2, 2, 0, maka B inverse adalah rumusnya itu masih sama. Kita pakai B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali adjoin B. Yang pertama itu kita cari determinan B-nya terlebih dahulu. Cari determinan B itu kita tulis kolom pertama dan kolom kedua kita tulis ulang di sampingnya. Kemudian kita cari diagonal utama dikurang diagonal sampingnya. Kita cari diagonal utamanya. Diagonal utamanya itu 2 kali min 1 dikali 0 sama dengan 0, kemudian ditambah diagonal utamanya lagi 1 kali 4 dikali 2 sama dengan 8, kemudian kita tambah diagonal utamanya lagi 0 dikali 3 dikali 2 sama dengan 0, kemudian kita kurang diagonal sampingnya. Diagonal samping 0 dikali min 1 dikali 2 sama dengan 0, kemudian dikurang diagonal samping 2 kali 4 dikali 2 sama dengan min 16, kemudian dikurang diagonal sampingnya lagi 1 dikali 3 dikali 0 sama dengan 0, jadi sama dengan 8 kurang 16 sama dengan min 8. Jadi determinan B-nya yaitu min 8. Kemudian kita cari adjoin dari matriks B-nya. Sebelum mencari adjoin dari matriks B, kita cari dulu minornya. Kita cari minor 1, 1. Caranya itu kita tutup baris pertama dan kolom pertama, kemudian kita determinankan. Min 1 dikali 0 dikurang 4 dikali 2 sama dengan 0 dikurang 8 sama dengan min 8. Jadi minor 1, 1 sama dengan min 8. Kemudian kita cari minor 1, 2. Caranya kita tutup baris ke 1, kolom kedua. Kita determinankan 3 kali 0 dikurang 4 dikali 2 sama dengan 0 kurang 8 sama dengan min 8. Jadi minor 1, 2 sama dengan min 8. Kemudian kita cari minor 1, 3. Caranya kita tutup baris pertama, kolom ketiga. Jadi 3 kali 2 kurang min 1 dikali 2 sama dengan 6 kurang min 2 sama dengan 8. Kemudian kita cari minor 2, 1. Kita tutup baris kedua, kolom ke 1. Jadi 1 dikali 0 dikurang 0 kali 2 sama dengan 0 kurang 0 sama dengan 0. Kemudian kita cari minor dua-duanya. Kita tutup
baris kedua kolom kedua, yaitu 2 kali 0 kurang 2 kali 0 sama dengan 0 kurang 0 sama dengan 0. Kemudian kita cari minor 2, 3. Kita tutup baris kedua kolom ketiga. Jadi 2 kali 2 kurang 1 kali 2 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2. Kemudian kita cari minor 3, 1. Kita tutup baris ketiga kolom ke 1. 1 dikali 4 dikurang 0 kali min 1 sama dengan 4 kurang 0 sama dengan 4. Kemudian kita cari minor 3, 2. Kita tutup baris ketiga kolom kedua. Jadi 2 kali 4 dikurang 0 kali 3 sama dengan 8 kurang 0 sama dengan 8. Kemudian kita cari minor 3, 3. Kita tutup baris ketiga kolom ketiga. 2 kali min 1 dikurang 1 dikali 3 sama dengan min 2 kurang 3 sama dengan min 5. Kemudian kita cari kofaktornya. Ini adalah tanda dari kofaktor. Kemudian kita masukkan hasil-hasil dari minor yang tadi kita sudah cari. Kemudian kita masukkan, jadi kofaktor B sama dengan plus dikali min 8 sama dengan min 8, min dikali min 8 sama dengan 8, plus 8 sama dengan 8, min 0 sama dengan 0, plus 0 sama dengan 0, min 2 sama dengan min 2, plus 4 sama dengan 4, min 8 sama dengan min 8, plus dikali min 5 sama dengan min 5. Jadi kofaktor B yaitu min 8, 8, 8, 0, 0, min 2, 4, min 8, min 5. Kemudian kita cari adjoin. Rumus adjoin B yaitu kofaktor B kita transposkan. Caranya kita jadikan baris menjadi kolom. Hasil dari kofaktor B itu yaitu min 8, 8, 8, 0, 0, min 2, 4, min 8, min 5. Kita jadikan kofaktor B transpose menjadi baris min 8, 8, 8 itu kita ubah menjadi kolom pertama. Kemudian baris 0, 0, min 2 kita ubah menjadi kolom kedua. Kemudian baris ketiga 4, min 8, min 5 kita ubah menjadi kolom ketiga. Kemudian kalau sudah ketemu semuanya, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali adjoin B. B inverse sama dengan 1 per determinan B-nya yaitu min 8 dikali adjoin B-nya yaitu min 8, 0, 4, 8, 0, min 8, 8, min 2, min 5. Jadi hasilnya yaitu 1 per min 8 dikali min 8 sama dengan 1, 1 per min 8 dikali 0 sama dengan 0, 1 per min 8 dikali 4 sama dengan min 1 per 2, 1 per min 8 dikali 8 sama dengan min 1, 1 per min 8 dikali 0 sama dengan 0, 1 per min 8 dikali min 8 sama dengan 1, 1 per min 8 dikali 8 sama dengan min 1, 1 per min 8 dikali min 2 sama dengan 1 per 4, kemudian 1 per min 8 dikali min 5 sama dengan 5 per 8. Jadi B inverse-nya yaitu 1, 0, min 1 per 2, min 1, 0, 1, min 1, 1 per 4, dan 5 per 8. Selanjutnya ada penyelesaian sistem persamaan linier menggunakan matriks. Nah, di sini ada bentuk umum persamaannya, yaitu ada A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Ini adalah persamaan pertama. A2X tambah B2Y sama dengan C2. Ini adalah persamaan kedua. Nah, bentuk umum ini dapat kita nyatakan dalam bentuk matriks, sehingga bentuk matriksnya itu seperti ini. Nah, ada dua cara untuk menentukan nilai X dan nilai Y, yaitu yang pertama menggunakan persamaan matriks dan yang kedua menggunakan determinan matriks. Yang pertama yaitu menggunakan persamaan matriks. Nah, di sini ada bentuk dari persamaan matriksnya atau rumusnya, yaitu A dikali M sama dengan B menjadi M sama dengan A inverse dikali B, dimana untuk mencari matriks M ini, karena matriks A terletak di depan M, maka untuk mencari matriks M itu sama dengan A inverse dikali B. Kemudian ada langkah-langkah untuk menentukan nilai X dan Y. Ada variabel A1, B1, A2, B2 dikali X, Y sama dengan C1, C2. Maka untuk mencari nilai X dan Y ini berarti sama dengan
Karena A itu terletak di depan matriks XY, maka kita inversekan kemudian kita kali dengan C1 C2 menjadi XY sama dengan A1 B1 A2 B2 inverse dikali C1 C2. Nah, inilah langkah-langkah untuk menentukan nilai X dan yang kedua yaitu menggunakan determinan matriks. Di sini sudah ada persamaan 1 dan persamaan 2-nya. 1 B1 A2 B2 bisa kita tentukan determinannya sehingga menjadi D sama dengan A1 B1 A2 B2. D ini adalah determinan dari A1 B1 A2 B2. Kemudian DX sama dengan C1 B1 C2 B2. DX ini adalah determinan X. DX ini atau determinan X ini diperoleh dengan cara menghilangkan koefisien X atau menghilangkan koefisien A1 dan A2 diganti dengan nilai konstantanya yaitu C1 dan C2. Kemudian DY sama dengan A1 C1 A2 C2. DY ini adalah determinan Y. DY ini diperoleh dari menghilangkan koefisien Y atau menghilangkan koefisien B1 dan B2 kita ganti dengan C1 C2. Maka untuk mencari nilai X rumusnya yaitu X sama dengan DX per D. Kemudian untuk mencari nilai Y rumusnya yaitu Y sama dengan DY per D. Kemudian ada contoh soal, jika min 1, 2, 5, min 8 dikali X, Y sama dengan 9, min 9, maka nilai X dan Y berturut-turut adalah. Caranya kita menggunakan determinan matriks. Yang pertama kita cari diagonal utamanya, rumusnya D sama dengan A1 B1 A2 B2 sama dengan A1-nya min 1, B1-nya 2, A2-nya 5, B2-nya min 8. Kemudian kita determinankan min 1 dikali min 8 sama dengan 8 dikurang 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 8 kurang 10 sama dengan min 2. Kemudian kita cari determinan nilai X-nya, rumusnya DX sama dengan C1 B1 C2 B2 sama dengan C1-nya 9, B1-nya 2, C2-nya min 9, B2-nya min 8. Kita determinankan 9 dikali min 8 sama dengan min 72 dikurang 2 dikali min 9 sama dengan 18. Jadi min 72 dikurang 18 sama dengan min 54. Kemudian kita cari determinan nilai Y-nya. Rumusnya DY sama dengan A1 C1 A2 C2. A1-nya min 1, C1-nya 9, A2-nya 5, C2-nya min 9. Kemudian determinankan min 1 kali min 9 sama dengan 9 dikurang 9 dikali 5 sama dengan 45. Jadi 9 kurang 45 sama dengan min 36. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai X-nya yaitu X sama dengan DX per D. Nilai DX-nya yaitu min 54 dibagi D-nya min 2. Jadi min 54 dibagi min 2 sama dengan 27. Kemudian untuk mencari nilai Y, rumusnya Y sama dengan DY per D. Nilai DY-nya yaitu min 36 dibagi nilai D-nya yaitu min 2. Jadi min 36 dibagi min 2 sama dengan 18. Jadi nilai X dan Y berturut-turut adalah 27 dan 18. Kemudian ada contoh soal tentang perkalian dua matriks. Misalnya diketahui matriks A 1, 3, 2, 4, matriks B 2, 0, min 1, 5, matriks C min 2, 5. Hitunglah matriks A dikali B. Kita cari dulu matriks A dikali B. Matriks A 1, 3, 2, 4 dikali matriks B 2, 0, min 1, 5. Caranya kita kalikan banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama 1 dikali 2 ditambah 3 dikali min 1. Kemudian baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua 1 dikali 0 ditambah 3 dikali 5. Kemudian baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama 2 dikali 2 ditambah 4 dikali min 1. Kemudian baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua 2 dikali 0 ditambah 4 dikali 5. Kemudian kita jumlahkan 1 dikali 2, 2 ditambah 3 kali min 1, min 3, 1 dikali 0, 1 ditambah 3 dikali 5 sama dengan 15, 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 4 kali min 1
min 4, 2 kali 0, 0, ditambah 4 dikali 5 sama dengan 20, kemudian kita jumlahkan 2 ditambah min 3 sama dengan min 1, 1 ditambah 15 sama dengan 16, 4 dikurang 4 sama dengan 0, 0 ditambah 20 sama dengan 20. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materinya dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.